Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan Akino. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, support, dan lain-lain sebagainya, sehingga hari ini subscriber channel Buka Hati, Buka Hoki telah mencapai angka 5.000 lebih. Bagi yang besok merayakan Imlek, saya mengucapkan 新年快乐，万事如意，年年有余。Semoga tahun baru Imlek ini semua urusan lancar, Anda bahagia dan makmur, dan terutama sehat. Seperti janji saya, di video ini adalah pelajaran pertama tentang Pakse. Pelajaran pertama tentang Pakse yang paling penting itu adalah memahami filsafat kehidupan. Hari ini saya akan sharing dulu apa itu yang disebut dengan hoki, kenapa terjadinya defisiensi hoki. Defisiensi hoki artinya adalah hokinya sangat kurang, sehingga hidupnya tidak mencapai apa yang diharapkan. Nah, ini saya analogikan seperti sebuah tanaman. Ya, jadi bagi seorang yang mungkin yang petani akan mengerti sekali. Tapi jika Anda bukan petani, saya mencoba membawa gambaran tentang alam berpikir petani. Karena petani adalah berbicara tentang tanaman. Berbicara tanaman adalah berbicara kehidupan. Nah, defisiensi hoki ya, sama dengan defisiensi pupuk. Ya, defisiensi pupuk itu di dalam rumusnya yang disebut dengan pupuk makro, yaitu NPK dan magnesium, Mg. Nah, kalau tanaman kita nggak sehat, tidak berbuah, kurus, cepat mati, dan lain-lain sebagainya, itu adalah sebuah fenomena. Misalnya, daunnya kuning, batangnya tidak bisa besar, buahnya tidak manis, kecil, kerdil, dan jumlahnya tidak mencukupi. Ataupun daunnya kok keriting. Nah, ini disebabkan karena pupuk NPK dan Mg-nya tidak cukup. Nah, kenapa tidak cukup? Karena tidak paham, tidak melakukan. Jadi, bertani atau bertanam, hanya bertani mengandalkan NPK. Apa itu namanya? Nasi putih kosong. Ya, tidak ada NPK-nya. Ya, hanya mengandalkan anugerah dari alam, hanya menanam bibit tapi tidak mengerti bagaimana pohon itu bertumbuh. Ini terjadi kenapa? Karena kadang-kadang kita hanya mengerti apa yang kita mau, tapi kita tidak pernah berpikir apa yang dimaui oleh pohon tersebut. Nah, sama dengan hoki. Kita harus mengubah pikiran kita untuk menjadi hoki. Untuk menjadi hoki, apa yang dibutuhkan untuk hoki itu bisa berkembang dan defisiensi tidak terjadi? Ada dua pendekatan yang berbeda di dalam cara memandang sebuah tanaman, sama dengan kehidupan. Yang saya kategorikan cara pandang barat, ya, yang seringkali disebut dengan kimia, dan cara pandang timur yang organik. Ya, seperti tanaman berarti pupuk itu mereka hanya berpikir adanya yang kimia, yaitu pendekatan barat, ya, dan mereka mengandalkan betul pupuk-pupuk kimia NPK dan Mg. Ketika seorang petani atau orang yang bertanam itu memupuk hanya dengan kimia, hasilnya kok berbeda, hasilnya kok tidak seperti yang diharapkan, ya, malah tanahnya keras, kemudian harusnya hasil panennya berlimpah, tapi tidak terjadi. Nah, ini ya, sekarang juga dunia barat mulai melihat, oh, ada yang salah kalau kita hanya mengandalkan pupuk kimia. Saat ini disebut dengan organik. Kalau kita mempelajari catatan pertama tentang pertanian organik, justru datang dari orang Amerika Serikat yang bernama F.H. King. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Farmers of 40th Century. Intinya ini berbicara apa yang dilakukan selama 4.000 tahun oleh petani-petani Jepang, Korea, dan China.
perlu sedikit memahami latar belakang tahun 1907 ya, di bawah tahun 1911. Pada saat itu, China penduduknya adalah 400 juta, Jepang sekitar 50 juta ya, dan perbandingannya dengan Amerika 78 juta. Bisa bayangkan, kok bisa negara yang dianggap terbelakang memiliki penduduk yang banyak? Dari mana makanan berasal? Dari mana mereka bisa menghidupkan populasi yang begitu besar? Kenapa dia tertarik mempelajari pertanian organik? Karena pada waktu itu ya, buku ini ditulis 1911 dan penelitian dia adalah sebelum itu. Dia bertanya, kenapa negara-negara Korea, China, dan Jepang yang dikatakan pertaniannya jelek dalam kacamata barat, tapi justru efisien. Apa yang disebut dengan efisien? Untuk menghidupkan satu orang pria, satu orang wanita, satu orang anak, ya, 3 orang di Amerika membutuhkan tanah pertanian 8,8 hektar. Sementara di negara yang tadi, Korea, Jepang, dan China, hanya membutuhkan tanah 0,8 hektar. Atau hanya dengan tanah seluas 8.000 meter persegi, sudah bisa menghidupin 3 orang. Bahkan banyak anak dan cucu-cucunya. Nah, apa yang terjadi? Mereka berpikir ada sesuatu yang salah, padahal pada waktu itu mereka juga baru mengunduri itu hutan. Baru mengunduri hutan dan tanah-tanah yang sangat subur, tapi tetap kalah produktif dengan apa yang dilakukan oleh Timur. Dan itu semua bukan saya yang ngomong, itu Profesor King sendiri yang menyampaikannya. Nanti di deskripsi saya akan memberikan linknya, Anda semua bisa membaca apa yang tertulis di buku tersebut. Kembali ke layar. Tadi adalah uraian singkat supaya paham bahwa orang Barat juga tertarik untuk mempelajari kebudayaan Timur, kecerdasan Timur, kebijaksanaan Timur. Ya, apa yang disebut dengan pertanian organik? Apa yang disebut dengan kehidupan organik? Itu adalah tergantung dari banyak makhluk hidup atau yang disebut dengan mikroba untuk membuat tanah menjadi subur dan pohon pun dapat menjadi subur dan menghasilkan daun yang hijau, batang yang kuat, buah yang manis dan enak. Nah, sama di dalam kehidupan kita, defisiensi hoki itu terjadi karena kita tidak melihat keterkaitan kita dengan alam, ya, tidak melihat ada hubungan, aspek hubungan yang erat, bagaimana alam itu bekerja, sehingga dengan memahami alam itu bekerja, yang disebut dengan yin yang, 5 elemen, bakwa, Pakzi, Feng Shui, adalah bagaimana ekosistem ini, ekosistem yin yang 5 elemen Pakwa ini berinteraksi sehingga ini merupakan suatu cara organik dalam rangka mengurangi kekurangan hoki kita. Kenapa disebut kekurangan hoki? Pada dasarnya kehidupan tidak bisa dipisahkan dari qi atau yang disebut dengan prana atau lung. Mau menjadi seorang orang hebat, penyanyi, pejabat, mau jadi raja, bahkan menjadi seorang Buddha, seorang tercerahkan, semua tergantung dari qi ini. Qi yang baik akan memberikan support terhadap impian kita. Tapi qi ini tidak bisa kita peroleh kalau kita tidak memahami jika mereka ini sebagai suatu ekosistem yang saling mendukung, saling mensupport, kadang-kadang saling mengontrol dalam rangka memberikan qi yang positif ke dalam kehidupan setiap makhluk hidup dan dalam rangka untuk membina kelangsungan alam semesta itu sendiri. Jika kita hanya memperhatikan dari konsep barat, maka ada 4 aspek ya, yaitu yang disebut dengan nasib, perjuangan, kemampuan, dan satu lagi MG, masa gitu saja gitu.
Apa maksudnya? Tentu ada orang yang bergantung pada nasib 100%. Tapi juga ada yang tidak tergantung. Saya tidak percaya nasib sama sekali. Boleh-boleh saja. Sah-sah saja, ya kan? Tapi ketika kita dalam posisi hanya melihat itu, baik entah tergantung pada nasib 100% atau tidak sama sekali, artinya terjadilah defisiensi dari hoki itu. Kenapa? Contoh dalam kehidupan. Bagi orang yang tidak percaya sama nasib, ini satu ekstrim ya. Saya nggak peduli, siapapun adalah bakal jadi teman saya. Kalau gitu, siapapun bisa pinjam uang, nggak usah lihat uangnya. Tentu akan terjadi loss dari hoki tersebut. Atau 100% percaya sama nasib. Maka, meskipun ada hujan badai, saya pasti selamat. Maka dia akan menerjang badai dan hujan. Ya, mudah-mudahan selamat. Tapi, kans untuk selamat selalu jelek ataupun rendah. Maka kita bilang dia terjadi defisiensi hoki. Sama dengan tanaman. N atau N ini adalah nitrogen gitu. Kalau orang berlebihan memberikan nitrogen, ya, daunnya bukan hanya hijau gitu, tapi gosong. Karena nitrogen pada dasarnya itu adalah elemen api. Ya, ini sekarang saya mulai mengajar tentang 5 elemen ya, terkait dengan 5 elemen. Jadi, apapun yang berlebihan, nasib ataupun nitrogen yang berlebihan, pohonnya hangus. Nitrogen yang kurang, maka pohonnya daunnya kuning. Dan jangan harap daun yang kuning bisa menghasilkan buah yang enak, manis, dan lain-lain. Lah bagaimana bisa memberikan buah? Ya, bagaimana hidup kita bisa berbuah dengan manis? Lah daunnya aja sudah nggak karuan bentuknya ya. Daunnya saja udah warnanya kuning. Memang ada daun yang kuning ya? Nggak ada kan? Daun harusnya hijau dan hijau tua. Kemudian yang P atau fosfor di dalam tanaman ya, berlebihan juga tidak bagus, kurang juga tidak bagus. Kalau kurang, akar tidak berkembang, pohon batangnya kerdil, biji juga nggak ada mungkin ya, bijinya juga nggak terlalu bagus gitu. Tapi kalau misalnya berlebihan, akarnya banyak, pohonnya strong gitu, tapi buahnya dagingnya dikit, yang ada biji semua. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau makan buah dengan bijinya banyak ya? Orang tidak mau. Orang maunya saat ini makan buah enak, bahkan maunya seedless. Jadi apapun yang berlebihan tidak baik. Perjuangan. Kalau Anda berjuang terlalu berlebihan, ya, berjuang terlalu berlebihan, tekun terlalu berlebihan, maka itu tidak balance. Hoki juga tidak balance jadinya. Terjadi defisiensi. Mati muda, penyakit datang, dan akhirnya uang tersebut dibuang secara sia-sia. Yang berikutnya adalah K, unsur K. Kalau di dalam itu pupuk disebut dengan kalium, ya. Tapi di dalam kehidupan tentang motivasi disebut kemampuan. Kalau tanaman kekurangan K, maka buahnya juga jelek. Tapi kelebihan K, jangan harap buah jadi bagus. Daunnya juga gosong. Kenapa? Nanti ini ada hubungannya ya. Unsur K, unsur kemampuan antagonis dengan Mg. Kalau berlebihan, Mg-nya malah drop gitu. Nah, Mg-nya drop, daunnya malah angus gitu. Sama dengan kehidupan manusia. Kenapa terjadi defisiensi hoki? Kadang-kadang terlalu mengandalkan kemampuan. Kalau kemampuan sudah top gitu, ya, dia tidak pingin lagi untuk mencari kemampuan baru. Jadi ilmunya ya itu saja gitu. Karena orang terlalu fokus kepada kemampuannya. Jadi GR gitu. Tapi kalau orang tidak memiliki kemampuan, ya gimana? Kalau tidak ada kemampuan ya tidak ada buah. Nah, ini penting MG. Masak gitu saja, masak gitu saja. Artinya kita boleh bersyukur, boleh puas, tapi harus ada batas waktu. Kalau kita punya kemampuan sudah mencapai titik A plus lah, gitu. Bolehlah untuk 2-3 tahun kita merasa bersyukur dengan kemampuan kita. Tapi itu tidak cukup, harus berhenti. Jangan-jangan kemampuan kita sudah
ketinggalan. Kemampuan kita sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, apa maksud saya? Jangan hanya berpikir dari sisi itu aja. Teori-teori motivasi barat bagus, tapi itu tidak cukup. Ya. Tapi kalau tidak mau menggunakan ini sama sekali juga tidak baik. Oh, saya nggak mau NPK, MG. Ya udah, berarti Anda nasi putih kosong masih gaya lagi. Ya kan? Nasi putih kosong masih gaya lagi. Artinya sudah nggak ada isinya, masih bergaya gitu. Tentu ini tidak baik. Nah, bagaimana supaya baik? Sama dengan ilmu pertanian modern sekarang, orang harus mengandalkan organik. Orang harus 75%, syukur kalau bisa mencapai 75% ya. Kalau bisa 25%, 50%, maka tanaman menjadi akan subur. Kalau dalam kehidupan, maka kehidupan kita pun akan menjadi subur. Kalau kita bisa mulai mengandalkan sistem organik, ya entah 25%, 50%, syukur bisa mencapai 75%, maka kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik, lebih subur dan manis. Sekarang kelihatannya saya siap mengajar tentang Pak Su, yaitu tentang kehidupan organik, ya. Karena saya hanya khawatir ketika langsung dibahas, tapi tidak punya gambaran apa sebenarnya yang kita mau lakukan. Jadi pertama kali adalah yang perlu saya garis bawahi, idealnya konsep-konsep barat itu kita menggunakan 25%, ya idealnya. Dan kita menggunakan kebijaksanaan timur 75% maksimum. Apa boleh kita menggunakan konsep timur 100% dan mengabaikan konsep-konsep motivasi barat? Itu sudah terjadi di dinasti Qing zaman dahulu ya. Mereka waktu itu pernah ekstrim, yaitu hanya mengandalkan kebijaksanaan timur 100% gitu ya. Dan apa yang terjadi ketika ujian anak SMA, orang Barat dan Jepang memperbarui reformasi, sudah tes tentang matematika, ujian untuk menjadi pegawai negeri di kerajaan Qing adalah memanah, menunggang kuda, dan pelajaran sampai SMA tidak ada matematika. Bukan karena tidak ada orang yang pintar mau memasukkan kurikulum tersebut, tapi pede, percaya diri ya. Sistem kita telah terbukti 4.000 tahun, 6.000 tahun sukses, dan kali ini kita yakin kita sukses. Tidak bisa demikian ya. Gabungan antara idealnya tadi 75 dengan 25 itu sama dengan pertanian saat ini. Kalau bisa pertanian organik sampai 75%, tetap butuh input dari luar sekitar 25%. Itu komposisi yang ideal. Nah, sekarang saya sudah tidak akan membahas gambaran 25% itu. Dan ini adalah berlaku kepada tadi pemahaman. Karena saya hanya khawatir channel saya disalah duga seolah-olah saya anti barat. Tidak sama sekali. Anda bisa menggunakan teori barat 100% hak ya, setiap orang gitu. Tapi saya yakin kalau mengandalkan pupuk barat 100%, banyak sudah orang yang menyadari sistem tersebut tidak dapat berlangsung dalam jangka lama. Pelajaran tentang Pazi itu adalah seperangkat begitu banyak konsep ya, sehingga tidak memungkinkan diselesaikan dalam satu video. Ini adalah video pengantar, dan di next video kita akan membahas elemen dasar atau yang paling fundamental tentang Pazi. Ada 3 yang kita perlu pelajari, yaitu 1, konsep tentang kekosongan ya. Konsep kekosongan bisa dilihat di video saya tentang angka-angka ajaib atau angka-angka mistis. Di situ saya sudah mulai membahas apa itu kosong ya. Nah, misalnya kita menganggap ruang ini kosong padahal tidak kosong ya. Nitrogen berasal dari udara ya. Pupuk N atau urea itu dianggap tangkap dari udara. Udara yang ditangkap dalamnya ada nitrogen, dan itulah jadi pupuk gitu. Nah, itu penting dipahami. Tadi kemudian yin dan yang, kemudian 5 elemen. Nah, setelah memahami yin yang
kekosongan 5 elemen, nanti kita baru masuk ke video yang berikutnya tentang struktur. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa pelajaran Pak-Ce itu adalah serangkaian video-video yang mungkin saya akan bahas 3 kali berurutan, ya. Jadi mungkin minggu depan lagi. Tapi kita akan break. Mungkin saya akan mengisi dengan video-video yang tidak ada hubungan dengan Pak-Ce. Jadi bagi yang ingin mempelajari Pak-Ce, ikutin terus serialnya, dan di setiap deskripsi saya akan menuliskan serialnya. Jadi serial 1, 2, 3. Terima kasih telah menonton. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, dan jangan lupa pukul loncengnya. Tolong share, ya. Tolong share, tolong bantu saya untuk mengembangkan channel ini, karena semangat saya berbagi tentang aspek kebudayaan Timur ini, semoga banyak orang mulai melihat yang organik ini begitu menyentuh kehidupan dan dapat mengubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik.